Oke, aku bikin aplikasi sederhana. Saya bikin aplikasi sederhana menggunakan user form 3. User form 3 ini saya linkkan dengan sheet yang ada namanya sheet customer karena dia data customer. Ketika aku play, klik gini ya. Ini adalah checkbox, ini adalah listbox, dan ini namanya yang di luar ini frame. Dan ini label, masih ingat kan? Ini textbox nih showman button. Ini ku ganti nama-namanya. Yang ini namanya frame 1 mer, maksudnya frame 1 customer, ya kan? Kemudian di dalam frame ku kasih lagi strip frame 2 mer, frame 2 customer. Di dalam frame 2 di sini ada text comer, ya kan? Text customer, kemudian text number, nama customer, kemudian almer, alamat customer, kemudian kota 1, ku kasih nama di sini, kemudian di sini ku kasih nama text no nomor. Ini kalian harus buatnya sama. Kenapa buatnya sama? Karena berhubungan dengan Visual Basic yang dibuat. Kemudian di sini comment buttonnya CMD Promer, kemudian CMD Bummer, kemudian CMD Hammer, Hammer tuh hapus customer, kemudian Admer, edit customer, kemudian print. Ini comment cemer. Sedangkan ini adalah listbox 1. Listbox 1 supaya ini muncul, ini ngambil dari mana Pak Le? Dari sini Bule. Nah, dari sini. Aku ngelis dari rank A5 sampai E. E-nya terserah mau E berapa ya. Tapi yang pertama aku ganti dulu nama sheet-nya customer. Nah, melingkan di Visual Basic-nya nang kayak apa? Di sini kamu klik aja ini listbox kamu buat, terus ada di sini namanya raw source, ya kan? Nah, aku mulai dari rank A6 bukan A5 karena jadi kolom head. Ya kan? Kalau aku mulai di sini dari A5, nah jadinya kayak gini. Ya kan? Dia ngambilnya di sini ya. Di atasnya ya. Atasnya ini kolom headnya kosong. Makanya diambil dari A. Mudahan paham, enggak apa-apa. Yang penting tamat aku ngajarkan. A6. Terus setelah A6 ini ada kolom headnya kamu ganti true, ya kan? Nah, setelah itu, setelah kamu buat seperti ini, baru kamu input lagi manual. Pertama rumus di sini, repeat sub text comma change, masukkan rumus ini. Text comma ucase itu merubah huruf menjadi huruf besar. Apapun yang di keyboard diketik huruf kecil jadi huruf besar. Ya kan? Nah, sheets customer pilih. Set, ini rumus pencarian data ya. Jika kolom A apa, ya kan? Ini nanti text hammer, text almer, text code ini maksudnya dikosongin. Else jika bukan itu apa pilihannya? Ini rumus-rumus ini kamu buat. Kamu ketik. Ini yang tingkat sederhana. Bukan tingkat advance. Kalau mau tingkat advance yang kemarin ku jelaskan. Bisa kan ngikutin? Jangan bilang enggak. Kenapa sih kamu enggak bawa Tuhan? Insya Allah kayak gitu nah. Jadi tuh transfer energi itu diridhoi sama Tuhan. Enggak, sudah. Menutup diri sudah, menutup hati sudah. Jangan tutup hatimu dengan kata-kata itu, ya kan? Oke? Nih, ini aku bercerita sedikit pengalamanku di pesantren. Direkam pulang ya. Gini. 15. Ya. Bukan di pesantren keliling-keliling. Nah, jadi gini, ketika kamu bilang tidak, bilang enggak, tidak itu yang jadi Tuhan. Yakin enggak kamu gitu? Kan kalau yang muslim kan ada syahadatnya kan, tiada Tuhan selain Allah. Ketika kamu berucap tidak, enggak, secara tidak langsung itu jadi Tuhan kecil di hatimu. Karena kalimat tidak itu yang kamu tuhankan. Jadi kamu enggak tembus ke Allahnya. Nah, tidak itu jadi penghalangmu supaya kamu dapat yang namanya ilmu, mujizat, karomah, hidayah, rezeki, ya kan? Pokoknya kegaiban, kemistisan, pokoknya kejodohan, kelanggengan, itu yang jadi penghalang kamu. Jadi hijabmu. Makanya jangan pernah keluarkan kalimat-kalimat negatif karena mulut ini
Mulut ini bisa jadi sabda. Sabda itu bisa jadi kenyataan. Ya kan? Itu makanya hati-hati di situ. Ini kenapa aku sampaikan, karena kamu belum paham duduknya di mana. Jadi kadang-kadang kata tidak sama tidak, enggak, itu karena apa? 70% diri manusia itu dikendalikan oleh rohnya, alam bawah sadarnya. Sementara akal kita ini, akalmu yang sekarang ini adalah pancaran sinar malaikat. Alam kemalaikatan alat akal kita ini. Paham? Kalau zaman dulu sebelum ada zaman nabi-nabi kan, Tuhan itu kan masih ada alamnya, alam malaikat kan. Kalau orang bilang zaman alam kedewaan, alam dewata. Jadi para dewa, baru nanti mereka diturunkan ke alamnya si Adam manusia. Tapi si alam dewa menjelma di mana? Di akal pikiran kita. Makanya akal pikiran itulah dari ekor belakang sperma itu jadi akal kita yang bergerak mencari indung telur itu. Kalau mau tahu. Oke? Jangan pernah bilang tidak, lebih baik bilang insya Allah atau belum bisa. Walaupun aku mau ke undangan ya, insya Allah tidak apa-apa. Walaupun kenyataannya kamu ya berusaha datang lah ya kan. Tapi paling tidak bismillah kamu ada niat. Biar jadi ibadah. Karena sholat itu ada 5. Sholat 5 waktu, sholat sunnah. Habis itu pokoknya sholat tahajud, sholat apa itu kan sholat sunnah ya. Ada lagi yang namanya sholat wusto. Sholat wusto tahu? Ada lagi namanya sholat daim. Sholat yang tidak putus sepanjang waktu. Daim tuh hatimu ingat terus sama Tuhan. Oke, 6 menit. Baik, aku akan mengajarkan dasar yang paling mendasar membuat ini. Fokus ya. Yang tidak fokus kau doakan cepat menikah dengan kai-kai dan nenek-nenek. Nah, lanjut di sini aku bikin di sini sheet apa kira-kira? Customer, petugas sama barang, ya kan? Sheet barang ku arahkan ke di sini. Ku kasih namanya daftar inventarisasi barang, ya kan? Baru di sini mulai dari rank B4 aja. Nomor, biasanya kalau barang kode ya. Kode, nama barang, terus jenis barang, terus jumlah. Jangan banyak-banyak, capek nanti. Nah, dikit-dikit aja, ya kan? Nah, habisi waktu. Kalau baru ini kita rata kanan. Nih, ini kita kasih kotak. Ingat ya, mau kita isi di sini ya. Ini kita ketengahkan pakai merged cell, baru ini kita ganalin. Nah, lanjut di sini kasih Phantom. Phantom tahu? Petik 1. Karena kita mulai dari sini nanti segalanya. Segala sesuatu itu mulai dari yang di sini. Oke? Nanti rumusnya kayak gini. Turun ke data yang paling ada isinya paling bawah 1 langkah. Baru di sini ada rumus and down. Kalau di Excel itu ada and down. Turun ke bawah kan? Habis itu turun dari sel 1 langkah ke bawah. Baru langkah ini diisi datanya. Kode misalnya B1. Nama barangnya full pen. Ya kan? Jenis barangnya alat tulis. Jumlahnya 100. Kembali lagi ke sini kan? Nanti ketika diinput di komputer kembali lagi dia ke sini. Nanti ketika diinput lagi and down, turun lagi ke data isinya paling bawah. Paham logikanya? Konsentrasi. Terus di sini masuk developer, Visual Basic, ya kan? Di Visual Basicnya, kayak mana sih ngecilkan? Nih, ya kan? Aku bikin nih new user form 1. User form 1 ini ku ganti namanya di sini name-nya. Semoga kamu masih ingat. Namanya barang form. Ya kan? Ini nggak boleh dikasih spasi. Karena Visual Basic tidak mengenal spasi. Terus nama user form 1 ini kita ganti di captionnya. Namanya form barang. Kalau nama boleh karena dia tidak berhubungan dengan Visual Basic yang ini ya.
Lanjut di sini kita buat di sini frame. Do you know frame? Frame is this, ya kan? Nih, frame 1. Kita hapus aja ininya. Nah, jadi kayak kotak gitu. Jadi ya kan? Ini tugasnya apa? Supaya bisa kamu warna-warnai. Warna-warna. Nah, biar kuning, atasnya putih. Itu namanya amparanta. Nah, ya kan? Nah, ini baru masukkan di sini labelnya. Ini kita kasih nama kode. Kode itu artinya kerekam di YouTube loh. Kamu tuh bilangi kode itu monyet. Nah, terus di sini nama barang. Ambil lagi text box di sini. Biar nggak capek kayak gini aja dulu ya. Isi aja dulu nama barang, habis itu jenis barang, terus jumlah, ya kan? Terus yang ini text box 1 tadi ya. Nanti kita ganti name-nya, kita panggil dulu text box yang lain. Aku main di text box. Mudahan kamu masih mengingat. Nah, ini jelek ya. Harusnya ini kayak gini aja sudah. Nah, ini beda dengan apa ya, akses ya. Kalau ini kita rumusnya kita molas orang. Kode, jenis barang, jumlah turunkan dikit, jenis barangnya. Bagus enggak? Sedikit, ya kan? Nah, ini kita ganti kode teks. Teks kode, ya kan? Kalau ini nama, teks nama. Terus tag jenis. Kalau gini tag. Kalau cara aku belajar pada zaman Bahar ini ku catat nih pakai kertas. Ku catat karena aku bubungulan pada saat itu. Jadi supaya logikanya aku nyatat. Oh, ini teks ini gitu. Terserah kamu ngamalkan apa enggak. Baru di sini comment button pro. Comment buttonnya kita ganti namanya CMD input, ya kan? Ini kita namanya tulis captionnya input. Ketengahkan enggak tulisannya? Oh, ke tengah otomatis coy. Nah, ini comment button. Jadilah seperti ini. Ini ketika di play. Nah, ya kan? Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara ini masuk ke dalam data di sini. Ya kan? Ini rumusnya kayak gini. Aku langsung diproses di input dulu ya. Ketika di input double klik nih. Ketika input double klik sheet buka kurung rumusnya barang petik select pilih sheet barang, ya kan? Fokus ke rank B3 di sini, ya kan? Rank buka kurung B3 petik titik select, ya kan? Baru rumus untuk turun satu langkah. Turun ke data paling akhir, di bawah paling akhir, ya kan, adalah selection titik n buka kurung xl down titik select. Ini rumusnya. Selection. Nggak usah dicatat, lihat aja, karena nanti diupload di YouTube. Oke? Nggak apa-apa sih kalau sambil nyatat. Selection n sl down titik select. Artinya turun ke bawah yang ada isinya. Akhirnya muncul ke B1 ini ya. Nanti baru pakai rumus turun satu langkah, ya kan, ke baris apa kolom bawah itu?
kolom. Rumusnya adalah aktif sel titik offset 1,0 titik select. Aktif sel offset itu artinya apa? Aktif sel yang uptick ini offset, ya kan? Itu aktif sel itu artinya 0,0. Ketika dia turun ke bawah, turun satu langkah, ya kan? Satu langkah. Ini maksudnya 0 ini barisnya. Jadi barisnya tidak berpindah, cuman ke satu kolom ke bawah. Gitu maksudnya. Nanti ku jelaskan, tapi ku selesaikan aja dulu ini ya. Makanya kalau ngantuk silahkan minum kopi. Baru di sini rumus untuk mengisi datanya, ya kan? Dari data awal ke samping, oke? Jadi aktif sel titik offset, otomatis ketika turun kita mulai dari 0,0 titik palui, ya kan? Sama dengan diambil datanya dari teks kode. Diambil dari teks kode. Terus ini copy paste. Kalau nggak mau copy paste ketik aktif sel titik offset. Nah, aku tekan tab aja 0,1 ke baris sebelahnya satu langkah, ya kan? Isinya adalah palui. Diambil dari teks nama. Ini huruf kecil aja ya, aku tulis ya. Ketika aku enter, jadi hurufnya langsung sesuai dengan apa yang aku buat di awal. Artinya connect dia datanya. Lanjut. Terus aktif sel titik offset buka kurung 0,2 titik palui, ya kan? Mana palui? Nah, ini tekan tab sama dengan diambil dari teks jenis. Enter lagi. Aktif sel titik offset 0,3 titik palui, ya kan? Sama dengan teks jumlah. Nah, ini rumusnya. Jadi ketika di play, jangan lupa di save, ya kan? Baru di play. Sebentar. Nih, ketika di play, masukkan kodenya. B2 namanya penghapus. Jenis barangnya alat tulis kantor. Jumlahnya 120. Input. Masuk cu. Ya. Ya kan? Permasalahannya adalah ini harusnya ketika di input langsung terhapus. Jadi tidak double, ininya harus terhapus, formatnya kosong. Oh ya, kayak apa caranya? Oke, sekarang kita masukkan rumus untuk menghapus data. Bikin rumus baru di sini. Menghapus datanya. Lihat ya, sub hapus, tag enter. Ketika kamu bikin sub, akhirnya ada namanya sub. Ini sebuah formula Visual Basic. Sub hapus itu rumusnya kayak gini aja. Teks kode sama dengan petik 2 artinya kosongin. Teks nama sama dengan petik 2 kosongin. Teks jenis sama dengan petik 2 habis itu teks jumlah sama dengan petik 2 itu cara menghapusnya. Terus kita panggil di sini subhapusnya. Hapus. Dah, kita panggil aja gini di sini. Ini kan sudah namanya hapus ya. Panggil hapusnya di sini. Jadi ketika di play B3 nama barangnya apa? Pensil. Alat tulis kantor. Jumlahnya 123. Input. Tag. Ini yang sederhana sekali. Bisa ngikutin? Bisa. Mau lanjut atau mau coba dulu? Coba dulu ya. Hah? Lanjut dulu. Coba. Mau dikit-dikit. Nah, kalian coba buat seperti ini. Itu petunjuknya ada, aku kirim ke link di Google Drive, ya kan? Ini ada di sini. Di Praktikum 1. Nih,
Ini sudah ada di HP kalian semua, kalian buat yang ini. Ikut contoh, kalau punya laptop pakai ini, nyalakan, copy di komputer sini ya. Yang aplikasi sudah jalannya, atau pakai dua laptop kanan kiri, satu di sini, kamu lihat kan? Jadi kamu sambil ngetik manual, itu cara cepat paham. Makanya gue sarankan cari ruang kosong satu, supaya ndak mencegah COVID. Ini kayak gini corona semua nih betempelan nih. Hah? Oke, ini ku stop 13